Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita. Amin. Shalom Ibu Dorcas. Shalom semuanya, kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Ya. Ibu ada pertanyaan Bu. Bagaimana ya Bu ya cara menghadapi yang sesuai firman Tuhan bila sikap seorang suami yang sering main pukul dengan istri dan anak ketika marah? Apakah dengan sikap seperti itu juga dapat mempengaruhi karakter anak Bu? Oh ya, jelas. Ada banyak lahir generasi yang keras kepala dan juga keras hati, dan kemudian juga senang memukul, ya, senang berkelahi. Itu bisa karena terpengaruh oleh lingkungan keluarga atau apa yang dia alami. Apalagi yang melakukannya adalah ayahnya, sehingga dia berpikir bahwa oh kalau laki-laki itu harus begitu, itu baru macho. Nah, itu bisa terjadi. Tapi kita harus tahu mengapa pria seperti itu. Pasti dilatar belakangi masa lalunya. Mungkin dia dulu oleh ayahnya juga diperlakukan seperti itu, atau kondisi masa lalu ketika kanak-kanak unhappy child, sehingga hidupnya penuh dengan tekanan, hidupnya penuh dengan kekecewaan, hidupnya penuh dengan masalah yang rasanya berat sekali ini hidup. Nah, ketika dia kemudian membangun sebuah rumah tangga atau keluarga yang berpuluh-puluh tahun dulu dia rasakan, karena terlampiaskan, dan tentu terlampiaskannya kepada orang-orang yang terdekat, siapa? Istri dan anaknya gitu. Tapi saya beritahu bahwa pria yang seperti itu berarti krisis harga diri, atau dia punya kepahitan masa lalu, atau punya kekecewaan kepada seorang wanita, atau kekecewaan hidup, atau dia mengalami luka yang belum disembuhkan juga bisa. Tapi itu tadi saya katakan, pria yang senang memukul istri atau anak itu adalah pria yang krisis harga diri. Kalau dia tidak krisis harga diri, bisa kok masalah diselesaikan dengan perkataan yang baik dan bijaksana. Anak, istri bisa diajak ngobrol dan diberitahu dengan baik dan penuh kasih, karena dalam kasih juga ada powernya, ada kuasa. Nah, itu semua bisa. Tapi kalau krisis harga diri, ya apa boleh buat, jadi begitulah. Atau kadang-kadang ketika istri dipukuli, ini suami sudah merasa diinjak oleh istri. Jadi satu-satunya untuk menunjukkan kelaki-lakiannya, keperkasaan, tunjukkan kepada istri, aku yang lebih dari kamu, aku ini yang berkuasa. Nah, dia pakai bogem mentahnya gitu. Tapi itu semuanya adalah pekerjaan tidak terpuji. Karena firman Tuhan mengatakan, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris supaya doamu tidak terhalang. Jadi istri itu teman pewaris, karena istri Anda, hei para pria, itu bukan orang lain, tapi salah satu dari tulang rusukmu. Kalau engkau seringkali melakukan pemukulan kepada istri, berarti kamu sedang memukuli diri sendiri. Jadi juga kamu KDRT kepada anakmu, anak itu juga benih daripadamu, engkau juga sedang menyiksa tubuhmu sendiri, bahkan juga menyiksa istri juga, karena ini anak kan ada, karena ada suami, ada istri. Nah, jadi sekarang mari para pria, lebih baik engkau mendekatkan diri kepada Tuhan makin erat, makin dekat, bahkan jadikan Yesus sahabat Anda, sehingga Anda betul-betul menempatkan diri sebagai imam, kepala, pimpinan dalam sebuah keluarga, dan ada wibawa Kristus, ada penyertaan Tuhan dan hikmat Tuhan yang membuat kau menjadi pria yang bisa disegani, suami yang dihormati, dihargai baik oleh istri maupun anaknya. Puji Tuhan.
Yuk mari kita berdoa buat para pria yang seperti ini. Haleluya. Bapak Surgawi, kami berdoa dengan sehati untuk para bapak-bapak, para pria sekarang tidak ada mengalami krisis harga diri. Amin. Kalau dulu mengalami kepahitan dalam hidup sebagai anak yang kurang bahagia, atau dia masih mengalami kekecewaan, sakit hati, dendam, atau dia merasa direndahkan oleh istri, diinjak oleh istri, atau dia takut direndahkan oleh istri, atau karena dia iri dengan istri yang mungkin kelihatannya lebih berhasil. Saat ini kau pulihkan jiwa mereka. Bapak, pulihkan dan hatinya menjadi hati yang lembut. Sekarang roh kepemimpinan daripadamu, wibawa dan hikmat Allah Engkau berikan kepadanya. Amin. Dan menjadi suami ayah yang bijaksana. Amin. Dan menjadi covering yang istri dan anaknya ketika hujan tidak kehujanan, ketika panas tidak kepanasan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jangan ragu-ragu, kirimkan masalah atau pertanyaan Anda kepada kami melalui WhatsApp 0895633899. Pasti kami akan bahas sesuai firman dan pimpinan Roh Kudus, dan kami akan dukung Anda di dalam doa karena kami mengasihi Anda dan Yesus adalah sahabat kita. Amin. Haleluya. Amin.